Cristobal Balenciaga bahkan dinobatkan sebagai The King of Fashion berkat bakatnya yang tidak tertandingi. Hai teman-teman, perkenalkan aku Fendi. Welcome back to my channel, dimana aku biasanya ngomongin all things about fashion, sejarah, berita, dan sedikit bumbu-bumbu gosip. Selamat datang buat kamu yang baru pertama kali join di channel aku ini. Dan terima kasih banyak buat kamu yang datang dari TikTok. Dan kalau kamu belum follow TikTok aku di Fendi Fashion Blog, please follow di TikTok aku Fendi Fashion Blog untuk tips-tips styling sesuai dengan kebutuhan kamu. Sebelumnya mohon maaf banget karena kalau misalnya kamu mendengar suara aku agak aneh, ini agak-agak kayak bindeng gitu. Aku baru aja sembuh dari flu, tapi semua ini tidak akan menghentikan aku untuk berbagi cerita hari ini. Cerita tentang salah seorang desainer yang jadi istilahnya itu adalah desainernya dari para desainer, yaitu adalah Balenciaga. Duduk santai, ambil minuman kamu. Kali ini aku ditemenin sama UC 1000 Orange Water biar aku kayak semangat ya, dan juga kayak cepet sembuh juga. Dan hari ini aku bakalan berbagi cerita sambil makeup seru. So please stay tune terus. Kalau di antara kamu mendengar nama rumah mode Balenciaga, apa yang terpikir di benak kamu? Apakah tas Balenciaga City? Atau mungkin buat para cowok-cowok lebih familiar sama yang namanya Triple S sneakers ataupun speed trainers? Ternyata rumah mode yang kini sangat hip di tengah anak muda ini merupakan sebuah rumah mode penting yang mendefinisikan definisi dari haute couture. Haute couture sebagai seni pembuatan pakaian tertinggi yang menjadi kebanggaan negara Prancis. Bahkan hingga negara ini mendirikan sebuah lembaga resmi yang dilindungi oleh pemerintah yang menyatakan bahwa haute couture hanya ada di Prancis saja. Tapi ternyata tokoh modern yang dianggap sebagai maestro haute couture bukanlah orang Prancis. Merupakan seorang pria kelahiran Spanyol, Cristobal Balenciaga Eyzaguirre, yang lahir pada 21 Januari 1895 dan mulai mendu. Balenciaga lahir di sebuah desa kecil bernama Getaria, di mana sang ayah bekerja sebagai seorang nelayan dan sang ibu yang berprofesi sebagai seorang penjahit. Cristobal Balenciaga yang sejak kecil dikelilingi oleh alat-alat jahit, kain, serta melihat profesi dari sang ibu, memberikannya impian untuk suatu saat dapat menjadi seorang couturier. Bukan sekedar sebagai seorang perancang busana, tapi seorang couturier. Pada usia 11 tahun, Cristobal Balenciaga sudah magang sebagai seorang penjahit. Pengalaman tersebut memberikannya kesempatan untuk mengasah keterampilannya dalam membuat pakaian sejak dini. Bahkan di usianya yang masih tergolong sangat belia, Balenciaga sudah memiliki seorang klien loyal. Tak tanggung-tanggung, kliennya adalah seorang bangsawan yang juga menjadi penyokong dalam pembuatan karya-karya Balenciaga. Dialah juga yang menjadi orang yang mendanai agar Balenciaga dapat mendapatkan pelatihan secara formal di Madrid, Spanyol. Tiba-tiba di tengah-tengah cerita ini aku kepikiran ya, kayak setelah beberapa kali juga aku membawakan cerita-cerita sejarah fashion dari kayak zaman dulu. Aku ngerasanya kayak orang-orang di zaman dulu tuh kayak lebih gampang dapat kerja gitu loh. Aku nggak ngerti juga ya kayak keadaan sosial dan juga ekonomi pada masa tersebut. Cuman dari cerita Balenciaga sendiri ini aja, seorang anak 11 tahun yang nggak punya pendidikan formal apapun itu, dia bisa tiba-tiba dapat kerja gitu loh di sebuah tempat jahit gitu. Kayak kalau zaman sekarang kan kita kayak harus punya pendidikan inilah, sertifikasi itulah. Or kalau nggak gitu kamu harus punya networking atau orang dalam. So mungkin sebagai rangkumannya, aku ngerasa kayak zaman dulu tuh asalkan kamu punya kemauan, terus juga ada pengetahuan dasarnya kayak gitu, kamu tuh bisa at least tuh kerja walaupun misalnya dari bawah banget, tapi tuh kayak lebih jelas gitu loh, bisa ke atas terus gitu loh, naik. Beda banget sama zaman sekarang. Gimana kalau pendapat kamu? Coba kasih komen di bawah. Sebelum rumah mode Balenciaga yang kita kenal kini itu berdiri, Cristobal Balenciaga sempat mendirikan sebuah toko pakaian di tanah kelahirannya. Rumah mode ini dinamai Eysa yang berasal dari nama ibunya, yang didirikan pada tahun 1917 di San Sebastian, Spanyol. Eysa sangat sukses hingga memiliki
memiliki 2 cabang, diantaranya ada di Madrid, Spanyol yang didirikan pada tahun 1933 dan juga di Barcelona yang didirikan pada tahun 1935. Namun kelangsungan Isa harus berakhir dikarenakan pecahnya perang sipil di Spanyol pada tahun 1936. Oke, so aku harus pakai eyeliner off camera karena tangan aku lagi nggak stabil, dan ini hasilnya aku nggak tahu ini sama atau bahkan like I don't even know. Balik lagi ke Balenciaga, dikarenakan peristiwa perang sipil yang pecah, maka hal tersebut mengharuskan Cristobal Balenciaga untuk meninggalkan tanah airnya dan berhijrah ke Paris. Peristiwa ini menjadi penanda berdirinya rumah mode couture pertama dari Cristobal Balenciaga dengan nama Balenciaga pada Agustus 1937 di George Avenue 5, Paris. Meski tengah berada di negeri orang, Balenciaga tidak pernah meninggalkan kebudayaannya. Hal ini terlihat pada koleksi pertama dari Balenciaga yang banyak dipengaruhi oleh renda-renda khas Spanyol. Ada pula bolero renda khas Matador dengan perpaduan warna hitam dan merah, hingga koleksi pakaian yang terinspirasi dari revolusi serta pakaian-pakaian kerajaan Spanyol. Inovasi ini banyak memikat perhatian kaum bangsawan dari seantero Eropa. Bahkan konon ketika Perang Dunia pecah, banyak orang Amerika yang sengaja dan nekat untuk menemui Balenciaga agar bisa mendapatkan karya-karyanya. Buat yang tanya ini apa, ini eksim ya, jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Kesuksesan tersebut harus terhenti sejenak akibat pecahnya Perang Dunia II yang kemudian berlanjut di era pasca perang di mana Balenciaga hadir dengan ide-ide baru dan segar. Karya-karya dari Balenciaga tergolong melawan arus dibandingkan dengan desainer-desainer sejawat seperti Christian Dior atau Pierre Balmain. Balenciaga tak segan-segan untuk mengubah pakaian tradisional wanita dengan permainan proporsi secara ekstrim yang menjadi ciri khasnya. Kemahirannya dalam menciptakan pakaian begitu menonjol karena ia mampu mewujudkan sketsa buatannya menjadi sebuah karya nyata di mana ia sanggup membuat pola serta menciptakan teknik jahitan yang bisa dibilang hanya dikuasai oleh Balenciaga sendiri. Cristobal Balenciaga bahkan dinobatkan sebagai The King of Fashion berkat bakatnya yang tidak tertandingi. Bahkan di hari wafatnya pada 23 Maret tahun 1972, media fashion Women's Wear Daily meluncurkan tajuk utama berjudul The King is Dead. Christian Dior yang merupakan ikon revolusi fashion turut menjuluki Cristobal Balenciaga sebagai The Master of Us All. Nama besar lain seperti Coco Chanel bahkan memanggilnya sebagai couturier sejati. Selama kepemilikan Cristobal Balenciaga, rumah mode ini tidak pernah menjual pakaian secara massal. Ia tetap kukuh pada pendiriannya dalam menciptakan hubungan dengan para kliennya untuk menciptakan pakaian. Bahkan di era 60-an ketika banyak rumah mode yang meluncurkan lini prêt-à-porter atau ready to wear atau koleksi pakaian siap pakai, di mana pakaian diproduksi secara massal dengan ukuran standar agar dapat dijual secara luas sebanyak-banyaknya. Cristobal Balenciaga lebih memilih untuk pensiun dan menutup rumah modenya pada tahun 1968. Terlepas dari pamor dan julukannya sebagai couturier sejati, rumah mode Balenciaga tidak pernah masuk ke dalam keanggotaan Chambre Syndicale de la Haute Couture. Dikarenakan Cristobal Balenciaga tidak ingin mengikuti jadwal serta aturan yang ditetapkan oleh lembaga tinggi Prancis untuk mode tersebut. Sehingga pakaian rancangan Cristobal Balenciaga secara administratif tidak dapat disebut sebagai haute couture. Pada tahun 1986, rumah mode Balenciaga kembali beroperasi setelah dibeli oleh Jacques Bogart. Sempat dikepalai secara artistik oleh Michel Goma pada tahun
tahun 1987 dan Josephus Timister pada tahun 1992, rumah mode Balenciaga baru kembali ke kancah mode dunia pada tahun 1997 saat dikepalai oleh Nicolas Ghesquière yang saat ini sedang bekerja sebagai artistik pakaian wanita dari Louis Vuitton. Namun, konon katanya dikabarkan ada sedikit pertentangan internal antara manajemen Balenciaga dan Nicolas Ghesquière. Ia tidak diberikan kebebasan dalam memilih model, tempat peragaan busana, hingga promosi karya-karyanya. Bahkan salah satu prototip tas rancangannya, Balenciaga Motorbike atau yang kini dikenal dengan nama Balenciaga City, sempat ditolak mentah-mentah yang membuat Nicolas Ghesquière secara nekat memberikan prototip tasnya kepada model Kate Moss dan juga artis-artis kenalannya. Siapa yang menyangka bahwa Balenciaga City kini menjadi salah satu tas paling sukses dari Balenciaga. Bahkan rancangan pakaian dari Nicolas Ghesquière mampu menarik perhatian media-media besar, salah satunya Editor-in-Chief Vogue Amerika, Anna Wintour. Pada tahun 2012, desainer Amerika Alexander Wang menggantikan Nicolas Ghesquière sebagai direktur kreatif dari Balenciaga. Namun hanya berselang 3 tahun, posisinya kemudian digantikan oleh Demna Gvasalia, seorang perancang asal Georgia yang digadang-gadang sebagai reinkarnasi dari Cristobal Balenciaga. Meski tidak memiliki latar belakang resmi di dunia fashion, namun ketertarikannya terhadap street fashion menentunya pada dunia mode. Bahkan ia sempat bekerja di rumah mode ternama seperti Maison Martin Margiela dan juga Louis Vuitton. Sempat mendirikan labelnya sendiri, Vetements. Karya-karyanya kerap memainkan logo-logo budaya pop serta rekonstruksi akan pakaian tradisional. Hal tersebut kerap memengaruhi karya-karyanya di rumah mode Balenciaga. Meski kerap menuai cibiran, namun Demna berhasil mendefinisikan ulang luxury fashion dengan sedikit mencemooh konsep luxury, di mana ia bermaksud membuktikan bahwa konsumen akan memakai apapun, sekonyol apapun, saat sebuah benda dilabeli sebagai sebuah luxury item. Demna juga berhasil menciptakan serangkaian aksesori hit untuk rumah mode Balenciaga, di antaranya Balenciaga Speed Trainers dan Triple S Sneakers. Dua fashion item kontemporer yang berkat popularitasnya berhasil menciptakan tren baru di dunia fashion. Tak hanya sekedar memberikan efek kejut pada dunia mode, Demna turut membuktikan statusnya di kancah mode dengan meluncurkan kembali lini Couture dari Balenciaga. Permainan proporsi siluet non-ekstrim kembali mengingatkan kita pada masa kejayaan Cristobal Balenciaga yang menjadikan Demna sebagai seorang perancang paling berpengaruh di masa ini. Beberapa pertanyaan sebelum aku menutup video kali ini. What do you think about my makeup? Apakah masa kejayaan Balenciaga saat ini dapat disandingkan dengan masa kejayaannya dahulu saat masih dipegang oleh Cristobal Balenciaga? Dan jika kita sedikit berandai-andai, apakah Cristobal Balenciaga akan bangga melihat rumah mode yang menggunakan namanya ini di posisinya saat ini? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen, klik like dan subscribe ke channel aku untuk video fashion lainnya. Jangan lupa juga untuk follow TikTok aku di Fendi Fashion Blog untuk kamu yang menginginkan tips fashion yang sesuai dengan kamu. Demikianlah video aku kali ini. Semoga menghibur, bermanfaat dan juga menginspirasi. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.